kita membuka firman Tuhan dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Tema khotbah pagi hari ini adalah menjadi besar. Semua orang ingin menjadi besar, menjadi nomor satu. Saya perhatikan ya, kalau di lampu merah ini, terutama yang bawa motor, kalau di lampu merah, pas lampu jalan, itu semuanya pingin terdepan, gitu. Semua ingin cepat terdepan. Nah, kalau kita kan mobil di lampu merah, itu posisi giginya di netral. Kan pada waktu lampu jalan, barulah kita mau masukin gigi. Jadi ada terjeda waktu. Tapi di belakang sudah nggak sabaran. Tet. Akhirnya saya belajar. Biarin aja kamu tet. Emang saya seperti motor matic yang langsung shoot gitu. Ini kan kita perlu ada ancang-ancang untuk saya pindah dulu dari netral ke satu, baru mau jalan. Mungkin juga kita sering melakukan itu di lampu merah. Tidak sabar, tetapi ingin menjadi nomor satu. Alkitab katakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Apa yang dilakukan ibu dari anak-anak Zebedeus ini adalah hal di mana dia meminta supaya anak yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Sehingga permintaan dari ibu ini sangat berlebihan sekali, dan membuat ke-10 murid itu marah besar. Apa yang kita pelajari dari seorang ibu ini yang meminta kepada Yesus bahwa yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Mengulangi khotbah minggu lalu, malaikat yang ingin dia menyamai dan bahkan melebihi Allah, ini sama permintaan ibu ini. Yang pertama saya catat bahwa dia ingin mengatur Tuhan. Ingin atur Tuhan loh. Dia datang sama Yesus. Kalau boleh, yang sebelah kananmu itu anak saya, yang satu. Kalau boleh, yang sebelah kiri, yang satu. Jadi dua-dua anaknya ada sejajar dengan Yesus. Kalau orang ingin mengatur Tuhan, maka mengatur Tuhan itu sama dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu, Tuhan seperti kita buat kacung. Kita menyuruh pada Tuhan, kita perintah pada Tuhan. Tuhan, kamu harus lakukan begini ya, kamu harus buat begini ya. Tuhan yang perintah Musa untuk dia pergi. Ibu ini, dia memposisikan diri, dia lebih tinggi daripada Yesus. Dan orang kalau mengatur Tuhan, dia tidak punya etika sama sekali. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah dia ingin supaya Yesus itu memperhatikan
lebih anak-anaknya daripada yang lain. Maka kalau saudara baca tadi, ke-10 murid itu marah. Saudara lihat, mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Marah mereka. Karena kenapa? Permintaan ibu ini didengar oleh 10 murid yang lain. Seorang ibu, dia tidak menjaga bahwa di situ ada orang lain. Tapi yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Menonjolkan diri sendiri. Yang penting 2 anak saya ini duduk di dalam kerajaan Allah, duduk bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak memikirkan yang 10. Ini ciri-ciri orang yang egois adalah mengutamakan diri sendiri. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh egois. Mungkinkah kita berkata, apa untungnya saya mendoakan dia? Apa untungnya saya memberikan sesuatu kepada orang itu? Apa untungnya? Saudara, pada waktu kita menempatkan diri kita melihat orang lain lebih utama, pada waktu kita mendoakan, orang akan bertanya, terus saya, siapa yang mendoakan saya? Kalau saya mendoakan orang lain, siapa yang mendoakan saya? Kalau saya memberkati orang lain, siapa yang memberkati saya? Dengarkan baik. Pada waktu kita melakukan sesuatu itu, lagu anak-anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat yang baik dan apa? Yang jahat. Yang jahat saja dia lihat, apalagi yang baik. Amin. Jadi melakukan sesuatu, gak usah pamer. Saya kasih buat orang ini, gak usah shooting, RCTI datang, saya kasih, gak usah. Mungkin kita kasih, kita berikan, kita mendoakan dia di kamar kita, di rumah kita. Saya tidak pernah tahu apakah kalian suka mendoakan kami. Nanti tiap hari kami doakan loh jemaat. Tapi siapa yang melihat? Enggak. Kalau saya tabur yang baik dalam doa, pasti saya akan tuai di dalam doa. Terima kasih banyak kalau ada orang-orang yang mendoakan kita. Tapi kalau kita egois, Tuhan berkati, 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 lama-lama kita jadi laut mati. Di laut mati di Israel tidak ada kehidupan di situ, karena dia menampung air dari sungai Yordan masuk di situ terus, dan dia tidak mengalirkan ke sungai yang lain. Jadi dia tertampung situ terus di laut mati itu. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi di sungai Yordan, karena dia mengalirkan air itu terus menerus, di situ banyak ikan, di situ banyak yang hidup. Artinya dalam kehidupan ini nggak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Melihat sekarang ini, saya jauh lebih bersyukur pada Tuhan. Sekalipun kita mungkin berpikir, kenapa keadaan saya begini? Tapi kalau kita lihat yang ke bawah, masih banyak orang yang tidak memiliki kendaraan motor. Kemarin saya lihat lagi di medsos, di Papua itu orang mau pergi tukar makanan ke tempat TNI, dia harus berjalan kaki 2 jam bawa hasil buminya untuk tukar dengan makanan. Dia bawa ubi, dia bawa
daun singkong, jalan loh 2 jam lamanya. Sampai di sana, Bapak mau kasih apa kami? Mau tukar dengan apa? Indomie dengan beras 5 kilo, dengan minyak goreng. Jalan kaki untuk sesuatu yang mereka butuhkan untuk makan. Semakin banyak kita melihat orang di bawah kita, maka akan semakin kita bersyukur sama Tuhan. Ya, mereka di sana sekolah pun begitu sulit, harus jalan kaki. Dan mungkin anak-anak youth, kalian yang sudah lahir di kota ini, tapi kita orang tua yang pernah lahir di daerah, saya juga pernah jalan kaki. SMP pun harus tempuh 3 km jalan kaki, gak ada motor. Mau naik angkot, orang tua susah, nggak ada. Tetapi namanya sebuah perjuangan, sebuah tekad. Saya harus selalu giat. Kedua, pola asuh yang salah. Kenapa? Karena memanjakan anak. Urusan Yesus memanggil 12 murid itu urusan Yesus. Tapi ibu ini terlalu jauh dia masuk, sampai kepada urusan kerajaan Allah. Dia masuk ke sana. Pola asuh kalau sudah salah, terlalu memanjakan anak, ini bahaya. Satu kali kelak akan bahaya. Dengarkan saya, akan berbahaya. Mungkin baru anak kami Stephen yang ada di luar daerah yang lagi kos. Seperti bilang begini, belum teruji dia. Dia akan teruji kalau dia tinggal sendiri. Itu saja. Maka dari sanalah baru akan kelihatan. Kalau dia nggak kuat, kalau dia nggak siap mental. Waktu kami kuliah pendeta di Bandung, ada dari Jakarta datang. Mungkin sudah terbiasa di rumah, makan disediakan oleh orang yang bantu, tidak pernah cuci WC, tidak pernah buang sampah. Ya, datang kuliah di Bandung. Di Bandung itu jauh dari perkotaan. Waktu datang masih masa orientasi. Wah, saya mau ikut Tuhan, saya mau begini. Tapi pada waktu jalannya kuliah, harus tinggal di asrama, dapat jatah buang sampah, cuci WC. Disinilah kelihatan. Waktu disuruh cuci WC, nggak mau dia. Apalagi boro-boro ada mesin cuci untuk cuci baju, cuci sendiri. Kalau nggak kuat, baru 1 semester angkat kaki, pulang. Saya tinggalkan. Katanya dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi lewat pembentukan itu, lewat proses itu, maka nggak kuat, dia pergi, ciao, tinggalkan. Itu membentuk karakter, membentuk cara dia bisa mandiri apa tidak. Itu akan teruji di sana. Dari 30 teman-teman saya yang sama-sama satu angkatan, sekarang saya cek yang jadi pendeta, mengembalakan cuma 5 orang. Sekarang pertanyaannya, 25 orang kemana? Ini akan teruji. Kuat gak mentalnya? Saya sampai sekarang ada dekat tingkat saya. Karena waktu semester 1, 2, 3 saya bagian buang sampah. Sampah itu bau sekali. Ada berdua kan. Sampai sekarang dia suka bilang, tukang sampah. Benar loh. Tapi dia gak sadar, saya jadi gembala, dia tidak jadi apa-apa. Tapi omongannya terlalu tinggi. Tukang sampah. Saya tanya balik, kamu hari ini jadi apa? Saya memang bawa sampah. Aduh, kalau namanya sampah di asrama, itu segunung-gunung itu. 3 hari sekali itu bau. Saya harus dorong dengan teman saya,
angkat itu, pergi buang ke tempat sampah. Tapi dengar baik, itulah proses Tuhan. Itulah proses Tuhan. Maka saya bilang sama ketua youth juga, anak-anak kalau makan, biasakan piring cuci sendiri. Saya bisa cuci di rumah, bisa saya cuci itu, cuma 12 orang kalian bisa. Tapi kenapa? Saya punya tujuan agar kalian itu membiasakan diri. Habit, membangun habit itu yang baik loh, bukan makan. Ini ya, pada situ. Kalau kita terbiasa di rumah begitu, hati-hati. Kamu suatu saat di luar baru kamu akan mengerti betapa hidup itu, tantangan itu akan membentuk kita. Baru kita mengerti. Saya kadang-kadang, kakak hari ini makan apa? Tempe aja yang digoreng, saya pergi dulu dengan sayur sedikit. Saya kan, tapi biarlah satu sisi saya harus bisa merelakan dengan ikuan. Karena kalau kami, kalau ada berkat, mikir juga kami, aduh, anak di sana, benar loh. Kita ini jangan pernah memanjakan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu kejadian yang kalian sudah dengar, mungkin manajer dari Hotman yang ditajur itu bawa lari duit daripada restoran itu, resto itu. Coba posisi manajer, gaji bagus, tapi kenapa dia curi 100 juta lebih? Ternyata apa? Judi online. Saya kadang-kala berpikir, posisi manajer hari ini, cari posisi manajer itu susah sekali, sulit sekali. Posisi manajer, saya pikir, kenapa dia bisa melakukan ini? Akhirnya coba, hilang pekerjaan, masa muda ada di penjara. Nah, mikir. Tapi yang dia pikir adalah ketagihan di dalam judi online. Dia kejar. Rela dia mencuri itu. Rela dia ambil itu uang. Tapi dia tidak pikir yang panjangnya, keluarganya, masa mudanya akan mendekat di penjara. Tapi saudara, kalau kita terbiasa dengan orang yang berjuang, makan nasi sama telur pun kita masih bisa bersyukur. Jadi hati-hati dalam pola asuh. Kalau pola asuh kita sudah salah, wah, ini sangat berbahaya. Semua orang ingin menjadi besar. Mimpi banyak orang ingin menjadi besar. Tapi kalau cuma sampai di mimpi, tidak ada di dalam mengaplikasikan itu. Saya mau pingin jadi orang begini. Saya suka bilang sama Stephen dan William, gak usah terlalu angan-angan terlalu tinggi, tapi yang orang tua minta, jaga pertama attitude, etika itu jaga. Karena kalau attitude, etika, banyak orang boleh dia berpendidikan S2, S3, tapi kalau dia tidak punya attitude, etika, tidak punya sikap yang baik, maka S3 itu dikalahkan sama orang yang biasa dididik dengan attitude dan etika. Saudara pernah mendengar seorang pengusaha yang sudah meninggal, dia Bob Sadino, yang suka pakai celana pendek. Orang kalau nggak tahu dia, wah, padahal dia orang konglomerat. Satu ketika dia pergi ke kantornya, dia mau pergi ke kantornya pakai celana pendek. Waktu dia masuk kantor, di pintu gerbang dia melihat ada seorang wanita yang akan diwawancara untuk menjadi manajer di perusahaan dia.
Tapi wanita ini tidak kenal Bob Sadino ini. Waktu dia masuk, dia lihat wanita ini membuang tisu di halaman perusahaan dia. Dia buang tisu sembarang. Lantas Bob Sadino ini samperin, "Ibu, mohon maaf, tempat sampah itu di sana." Apa dia jawab sama Bob Sadino? "Kamu nggak tahu, saya ini calon manajer di perusahaan itu. Saya sebentar lagi mau diwawancarai oleh direktur di tempat ini." "Oh gitu. Dan nanti juga OB akan ambil tisu itu, masukkan di tempat sampah." "Oh begitu." Bob Sadino ambil itu tisu itu, dia buang, taruh di tempat sampah. Dia bilang, Pak Tua, kenapa kamu ambil itu?" "Biar aja, dia cuma dia." Dia masuk. Kebetulan direktur belum datang. Pada waktu jam 8 direktur datang. Dia panggil direktur. Dia bilang, "Hari ini kamu mau wawancara seseorang ya?" "Iya, seorang ibu yang ada di bawah." Dia bilang, "Tidak boleh bekerja di perusahaan ini." Karena apa? Dia boleh bergelar S2, S3, tapi dari etika, attitude, dia sudah sakit. Tidak boleh. Langsung hari itu tidak lagi ada wawancara. Dikasih tahu sama direktur, dipanggil orang itu. "Kenapa kamu tidak diterima?" Dia tanya, "Kenapa? Saya kan lulusan luar negeri, S2 dari luar negeri." Lantas direktur ini bilang begini, "Kamu nggak tahu ya, tadi yang pakai celana pendek ada bapak-bapak sudah tua, dia yang ambil itu tisu." Dia bilang, "Perusahaan ini, dialah owner, dialah pemilik, maka dia mendiskualifikasikan, tidak boleh bekerja di sini." Lihat, cuma dari contoh yang kecil. Cuma gara-gara apa? Gara-gara apa? Dengarkan baik. Gara-gara tisu. Gara-gara apa? Etika. Nggak ada. Cuma gara-gara itu. Master Dedi pernah berkata, "Saya kalau mempekerjakan orang, tidak saya lihat dari titelnya, tapi saya lihat dari attitude. Saya lihat dari karakter dia. Kalau karakter kita tidak baik, kita akan jadi apa? Maka dari sekarang harus kita mulai cara berbicara kita, cara kita berhadapan dengan orang akan kelihatan. Cara kita menyampaikan. Saya banyak lihat orang, oh ternyata begini ya orang ini. Oh ternyata karakternya begini. Untuk menjadi orang besar, tidak perlu kita memandang orang lain itu jauh rendah daripada kita. Jangan. Nggak perlu. Dia mau naik angkot, dia mau bawa motor, bukan di sana. Tapi jaga untuk menjadi orang besar. Firman Tuhan bilang, dia harus mulai dari hal yang kecil. Kalau kita mulai dari yang kecil, dari susah, maka kita tahu kehidupan ini sangat keras. Tapi lihat, kalau kita berulang-ulang saya katakan, kita pergi ke Bandung, sangat terkenal oleh Bandung itu pisang molen, bukan molen kayak di Bogor itu, bukan. Perusahaan pisang molen itu sudah sampai beberapa outlet itu. Saya pun ke sana suka cari itu, beli dari harga 10.000 naik terus. Tapi pisang molen itu hampir mengalami kolaps, hampir mengalami bangkrut. Kenapa? Karena anaknya tidak dididik dengan baik. Anaknya berfoya-foya dengan main judi keluar negeri. Orang tuanya sudah susah sekali membangun itu usahanya.
Tapi anaknya karena Bu, kasih. Bu, kasih. Bu, kasih. Dia nggak pernah tahu orang tuanya bangun jam 3 pagi bikin adonan itu. Dia tidak pernah tahu orang tuanya bangun pagi-pagi sudah siapkan ini, siapkan itu. Dia tinggal tahu bangun jam 10. Sehingga apa yang terjadi? Terlalu sayang anak pun akan berbahaya. Kami kadang-kala ada berkat, tapi pada waktu mereka minta, kadang-kala nggak ada. Kamu harus berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Jangan terlalu cepat. Kita kasih. Maka karakter, etika anak itu nggak akan terbentuk. Tapi kalau dia mulai lihat, dianya orang tua saya keluar dari jam 9, kadangkala panas terik menghantam mereka, kadangkala hujan hantam mereka. Anak-anak tidak pernah tahu kan betapa sulitnya orang tua itu. Atau kalian keluar ketemu dengan berbagai karakter orang. Di Manado viral baru-baru ini, si penagih hutang dikejar sama yang ditagih itu, dia kejar dengan pisau. Nyawa loh itu. Coba, begitu kerasnya yang kita harus hadapi, yang kita harus lewati. Tapi itulah namanya kalau kita ingin pola yang baik, pola asuh yang baik, bicarakan. Ini loh nak, pekerjaan orang tua begini. Mereka harus bisa mengerti. Mereka harus tahu, bukan simsalabim, uang turun, simsalabim, saya mau masuk sekolah, simsalabim, mau masuk semester berikutnya. Itu uang emang jatuh langsung. Nah, kadang-kala anak-anak yang sedang bersekolah, dengarkan baik. Mungkin orang tuanya pingin makan sesuatu itu, tapi dia tahan. Dia tahan untuk apa? Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Bulan Juni kami harus bayar semester berikutnya. Yang mau kuliah harus sudah siap-siap. Menasehati anak itu penting. Dengar ya anak-anak, kita yang di rumah, kalian punya wifi, pergunakan dengan sebaik-baik. Kalau kalian cuma banyak main game, maka akan tertinggal kamu 100 langkah. Saya cerita sedikit. Pernah itu Stephen kehabisan kuota di handphonenya habis. Akhirnya dia cari wifi yang terbuka. Di mana? Dia ingat, di tempat kos yang lama. Dia pergi loh bawa motor, laptop, karena ada tugas dari kampus. Dia pergi ke sana. Lantas saya telepon, Stephen, di mana posisi? Oh, di tempat kos yang lama. Loh, ngapain di situ? Di sini ada wifi gratis. Kuota saya sudah habis. Wah, saya kadang-kadang, ayo, orang tua mana yang tega? Saya sampai, anak ini berpikir dia harus mengatur uangnya. Kami udah bilang, cukup, tidak cukup itu uang, kamu harus bisa mencukupi. Maka mungkin dia berpikir, saya mau beli kuota, nanti terancam uang bensin saya ini berkurang.
tapi dia pergi cari di mana wifi gratis. Di situ dia tongkrongi, sambil dia bikin tugas. Dia bilang di sini dapat wifi gratis. Papi nggak usah takut, saya bilang nggak boleh malam-malam. Dia kerjain tugas di sini. Tapi satu sisi saya mau menangis, tapi satu sisi saya berpikir, itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Maka saudara, kalau untuk menjadi sesuatu yang besar, ingat, ada proses. Nggak langsung kamu langsung duduk jadi direktur di sini. Semua itu dari proses. Semua dari proses. Dan jangan pernah mementingkan diri sendiri. Ibu gembala kalau kirim ikan teri atau apa, suka bilang, Steven suka bagi ke teman kosnya yang lain. Dia kasih, ya saya ada kiriman. Dengan baik ya. Mungkin ikan teri di mata kita kalau kita masih tinggal dengan orang tua, ece-ece itu ikan teri. Tapi kalau sudah di tempat kos, ikan teri bisa berasa jadi daging sapi. Senang sekali mereka. Ayo Steven, dia anaknya suka berbagi, dia kasih. Karena apa? Mereka juga kalau dapat kiriman dari orang tuanya dari Medan, dikasih. Saya bilang, jangan mementingkan diri sendiri ya kakak. Kasih mereka. Ya kasih, ayo kita teman kos yang kos di situ, ayo kita kumpul makan. Ikan teri loh, dia videokan. Dia bilang, nih mereka makan. Wah, sekali mereka makan. Kenapa? Daripada mereka ke warteg. Warteg pun paling tinggi mereka takut tempe. Sayur. Kalian yang tidak suka makan sayur, nanti kalian rasa. Nanti di tempat memang, saya mau beli gini. Jangan membandingkan kehidupan orang tuamu dengan kehidupan orang tua yang lain. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mau jadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Artinya apa? Mulai dari yang terkecil. Mulai dari apa? Saudara lihat, di gereja saya tidak boleh buang tisu loh, nggak boleh buang permen loh. Mata Pak Pendeta tidak bisa melihat, tapi mata Tuhan melihat. Engkau buat, kamu buang permen pun Tuhan yang lihat. Ya. Jadi mari kita punya etika, mari kita punya pola asuh yang baik, agar jangan seperti seorang ibu ini yang meminta.